Yesus kembali dengan murid-muridnya ke kota Nazaret, tempat tinggalnya. Pada hari Sabtu dia mulai mengajar di sinagoga. Banyak orang yang mendengarkannya heran dan bertanya, dari mana orang ini mendapatkan semua ini? Dari mana kebijaksanaannya berasal? Bagaimana Anda melakukan keajaiban ini? Bukankah dia tukang kayu, putra Mary? Bukankah dia saudara dari Yakobus, Yusuf, Yudas dan Simon? Bukankah saudara perempuanmu tinggal di sini? Jadi mereka kecewa padanya. Tetapi Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di negerinya, di antara kerabatnya dan di rumahnya sendiri. Dia tidak dapat melakukan mukjizat di Nazaret, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan menumpangkan tangan ke atas mereka. Dan dia heran atas kurangnya iman di sana. Yesus mengajar di desa-desa terdekat. Dia memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua, memberi mereka wewenang untuk mengusir roh-roh jahat. Dia memberi perintah untuk tidak membawa apapun dalam perjalanan itu, hanya tongkat untuk menghidupi dirinya sendiri. Mereka tidak boleh membawa makanan, atau tas, atau uang. Mereka harus memakai sandal dan bahkan tidak mengambil tunik ekstra. Dia juga berkata, ketika Anda memasuki sebuah kota, tinggallah di rumah tempat Anda diterima sampai Anda meninggalkan kota itu. Tetapi, jika di suatu tempat orang tidak mau menerimanya, atau mendengarnya, pergilah. Dan di jalan keluar, mereka membersihkan sandal mereka, sebagai tanda protes terhadap orang-orang tersebut. Kemudian murid-murid pergi dan mengumumkan bahwa setiap orang harus bertobat dari dosa-dosa mereka. Mereka mengusir banyak setan dan menyembuhkan banyak orang sakit dengan mengoleskan minyak ke kepala mereka. Raja Herodes mendengar tentang semua ini karena ketenaran Yesus telah menyebar kemana-mana. Beberapa orang berkata, pria ini adalah Yohanes Pembaptis yang telah dibangkitkan. Itulah mengapa pria ini memiliki kekuatan untuk membuat keajaiban. Yang lain mengatakan dia adalah Elias. Tetapi beberapa berkata, dia adalah seorang nabi, seperti salah satu nabi kuno itu. Ketika Herodes mendengar ini, dia berkata, dia adalah Yohanes Pembaptis. Aku telah memenggal kepalanya, dan sekarang dia dibangkitkan. Karena Herodeslah yang memerintahkan agar Yohanes ditangkap, diikat tangan, dan dijebloskan ke penjara. Dia melakukan ini karena Herodias, dengan siapa dia menikah, meskipun dia adalah istri dari saudara laki-lakinya Philip. Itulah sebabnya Yohanes sering berkata kepada Herodes, menurut hukum kami, kamu dilarang menikahi istri saudara laki-lakimu. Herodias sangat marah dengan John dan ingin membunuhnya. Tapi saya tidak bisa karena Herodes takut padanya, karena dia tahu dia orang baik dan berbakti kepada Tuhan. Itulah sebabnya Herodes melindungi Yohanes, dan ketika dia mendengar dia berbicara, dia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia masih suka mendengarkan dia. Namun, pada hari ulang tahun Herodes, peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh Herodias muncul. Hari itu Herodes mengadakan pesta untuk orang-orang penting dalam pemerintahannya, pejabat senior, pemimpin militer dan pejabat dari Galilea. Selama perjamuan, putri Herodias memasuki aula dan menari. Herodes dan tamunya sangat menikmati tarian itu. Kemudian raja berkata kepada gadis itu, mintalah apa yang kamu inginkan, dan aku akan memberikannya kepadamu. Dan dia bersumpah, saya berjanji akan memberikan apa yang Anda minta, bahkan jika itu adalah setengah dari kerajaan saya. Dia pergi untuk menanyakan ibunya apa yang harus dia minta, dan ibunya menjawab, mintalah kepala Yohanes Pembaptis. Pada saat yang sama gadis itu segera kembali ke tempat raja berada dan bertanya, saya ingin kepala Yohanes Pembaptis di atas piring, sekarang. Herodes sangat sedih, tetapi karena sumpah yang dia ucapkan di depan para tamu, dia tidak bisa gagal memenuhi permintaan gadis itu. Ia segera mengirim seorang prajurit penjaga untuk membawa kepala Joao. Tentara itu masuk penjara, memenggal kepala Joao, dia meletakkannya di atas piring dan memberikannya kepada gadis itu. Dan dia memberikannya kepada ibunya.
Ketika murid-murid Yohanes mengetahui hal ini, mereka datang, mengambil tubuhnya dan menguburkannya. Para rasul kembali dan memberitahu Yesus semua yang telah mereka lakukan dan ajarkan. Ada begitu banyak orang yang datang dan pergi sehingga Yesus dan para rasul bahkan tidak punya waktu untuk makan. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Ayo, kami pergi sendiri ke tempat sepi untuk beristirahat." Jadi mereka pergi sendiri dengan perahu ke tempat yang sepi. Namun, banyak orang melihat mereka pergi dan mengenali mereka. Dari semua desa, banyak yang berlari di sepanjang tepi sungai dan sampai di sana sebelum mereka. Ketika Yesus turun dari perahu, dia melihat orang banyak itu dan merasa kasihan kepada orang-orang itu karena mereka tampak seperti domba tanpa gembala. Dan dia mulai mengajar banyak hal. Di malam hari, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Sudah larut, dan tempat ini gurun. Suruh orang-orang ini pergi sehingga mereka bisa pergi ke tempat-tempat dan desa-desa terdekat dan membeli sesuatu untuk dimakan." Tetapi Yesus menjawab, "Beri mereka makanan sendiri." Murid-murid berkata, "Untuk membeli roti bagi semua orang ini, kita membutuhkan 200 keping perak." Yesus bertanya, "Berapa banyak roti yang Anda miliki?" Akan melihat. Para murid pergi untuk melihat dan berkata, "Kami memiliki 5 roti dan 2 ikan." Jadi Yesus menyuruh orang-orang untuk duduk berkelompok di rumput hijau. Mereka semua duduk dalam kelompok yang terdiri dari 150 orang. Kemudian Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, melihat ke langit dan bersyukur kepada Tuhan. Kemudian dia memecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang-orang. Dia juga membagikan 2 ikan itu kepada semua orang. Semua orang makan sampai kenyang. Dan para murid juga mengumpulkan 12 bakul penuh dengan potongan roti dan ikan. 5.000 orang makan roti. Segera setelah itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik perahu dan pergi ke desa Betsaida, di sisi timur danau, sementara dia menyuruh orang-orang pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para murid, Yesus naik ke bukit untuk berdoa di sana. Ketika malam tiba, perahu berada di tengah danau, dan Yesus berada di darat, sendirian. Ia melihat bahwa para murid mendayung dengan susah payah karena angin bertiup ke arah mereka. Saat fajar, antara pukul 3 dan 6, Yesus pergi ke sana, berjalan di atas air, dan akan lewat di depan mereka. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, para murid mengira bahwa dia adalah hantu dan mulai berteriak. Semua orang takut dengan apa yang mereka lihat. Tetapi segera Yesus berbicara kepada mereka, berkata, "Keberanian, ini aku. Jangan takut." Kemudian dia naik ke perahu bersama mereka, dan angin menjadi tenang. Para murid sangat ketakutan. Hanya saja pikiran mereka tertutup, dan mereka tidak memahami keajaiban roti. Yesus dan para murid menyeberangi danau dan mencapai wilayah Genesar, tempat mereka mengikat perahu di pantai. Ketika mereka turun dari kapal, orang-orang segera mengenal Yesus. Kemudian, mereka berlari melintasi wilayah itu, mulai membawa orang sakit ke tempat tidur dan membawa mereka ke tempat di mana mereka tahu Yesus berada. Kemanapun dia pergi, yaitu di kota-kota besar dan di peternakan, mereka meletakkan orang sakit di alun-alun dan meminta Yesus untuk membiarkan mereka setidaknya menyentuh ujung pakaian mereka. Dan setiap orang yang menyentuhnya disembuhkan. Mark 6:1-2